Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering juga disebut dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk dalam model generik pada rekayasa. Pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear dan berurutan. Ini terdiri dari 5 hingga 7 fase. Nah, setiap fasenya didefinisikan oleh tugas dan tujuan yang berbeda, di mana keseluruhan fase menggambarkan siklus hidup perangkat lunak hingga pengirimannya. Nah, setelah fase selesai, langkah pengembangan selanjutnya mengikuti dan hasil dari fase sebelumnya mengalir ke fase berikutnya. Waterfall atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti air terjun, di mana mengalir dari atas menuju ke bawah. Begitu juga dengan tahapan ini harus diselesaikan satu persatu. Misalnya pada tahapan sistem engineering selesai, tidak boleh langsung ke tahapan desain, harus melewati tahapan analisis terlebih dahulu. Dan pada tahapan sistem engineering harus dilakukan secara matang. Jika tidak, pasti akan berdampak pada tahap selanjutnya. Jika inputnya salah, otomatis outputnya bakalan salah. Dan biaya, waktu, dan tenaga untuk memperbaikinya bakalan lebih besar lagi. Ada 3 karakteristik model sequential linear. Yang pertama yaitu sistem atau proses yang sedang dijalankan akan otomatis terhenti apabila mengalami suatu kendala. Kenapa? Karena model waterfall menggunakan metode atau model yang memiliki alur yang jelas. Jadi kalau ada masalah yang terdeteksi, langsung selesaikan masalah itu terlebih dahulu daripada masalah tersebut akan berdampak pada tahapan selanjutnya. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu proses. Karena mode waterfall ini mengharuskan setiap prototipe melalui proses tertentu tanpa bisa melewati 1 atau 2 tahap. Otomatis juga membutuhkan waktu yang lama untuk mematangkan setiap proses tersebut. Dan model ini tidak cocok untuk program yang dikejar deadline. Karakteristik yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan sekuensial urutan tertentu. Keuntungan dari pendekatan sekuensial ini yang pertama itu setiap tahapan bisa dianalisa lebih mendalam, dikaji lebih mendalam, dilakukannya troubleshooting untuk menciptakan aplikasi yang sempurna. Yang kedua itu menghindari aplikasi yang bug atau error. Nah, yang ketiga membantu menghasilkan aplikasi yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat. Keempat itu setiap proses dijalani secara teliti dan juga presisi. Sesuai dengan namanya, tahap ini ditujukan untuk mencari kebutuhan user akan sebuah aplikasi dan akan membantu para programmer dalam menyusun model-model yang nantinya akan berguna untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang akan berguna bagi para user. Tahap yang kedua yaitu sistem analisis. Setelah dirancang, maka langkah selanjutnya yaitu dianalisis. Untuk memahami dasar dari program yang akan dibuat, maka seorang analisis harus mengetahui ruang lingkup informasi, fungsi-fungsi yang dibutuhkan, kemampuan kinerja yang dihasilkan, serta perancangan antarmuka dari perangkat lunak tersebut. Hal ini berhubungan dengan spesifikasi dari aplikasi yang nantinya akan dibuat, mulai dari user interface, kebutuhan-kebutuhan aplikasi, serta domain dari informasi software. Hal ini sangat penting, karena nantinya software requirement analysis ini akan membantu user dalam menggunakan aplikasinya. Dan tentu saja hasil dari tahap ini juga akan diperkenalkan ke user. Dengan memaksimalkan tahap ini, maka kemampuan sebuah aplikasi menjadi lebih optimal dan lebih baik lagi, termasuk fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut. Tahap berikutnya adalah tahap desain. Tahap desain merupakan sebuah tahap di mana para programmer dan pengembang aplikasi akan mengembangkan dan membuat cetak biru atau blueprint dari aplikasi yang akan dibuat. Desain ini merupakan salah satu tahap yang penting, karena apabila terjadi kesalahan dalam membuat desain, maka para programmer akan kesulitan dalam membuat coding yang akan menjadi sebuah program. Selanjutnya tahap coding. Tahap coding merupakan tahap pengkodean, di mana pada tahap ini seorang programmer harus mampu menerjemahkan cetak biru yang sudah dibuat pada tahap desain tadi. Gunanya adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan cetak birunya. Bahasa yang digunakan pada pengkoding ini adalah bahasa mesin. Dan pada tahap ini pula lah sebuah aplikasi sudah mulai terlihat wujudnya dan sudah bisa dilakukan percobaan secara informal. Testing merupakan tahap uji coba. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah diuji dan memastikan juga bahwa input yang digunakan akan menghasilkan output yang sesuai. Lalu, uji coba ini biasanya dilabeli dengan judul trial, di mana nantinya aplikasi yang sudah jadi dilempar ke pasaran untuk diuji coba ke usernya.
User yang menggunakan trial tersebut akan memberikan feedback mengenai kekurangan serta kelebihan dari aplikasi yang sudah dibuat. Tahap yang terakhir yaitu maintenance atau tahap pemeliharaan. Pemeliharaan perlu dilakukan, gunanya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi yang sudah selesai dibuat tersebut nantinya tetap bisa berguna meskipun telah terjadi perkembangan zaman. Jadi, setiap aplikasi yang sudah dibuat atau digunakan harus dapat dilakukan pembaruan atau update. Gunanya adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi yang sudah ada, sehingga kompatibilitas dari aplikasi tersebut selalu terjaga. Nah, kelebihan dari sistem ini yang pertama, merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software berskala besar. Yang ketiga, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang keempat, pengerjaan project sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Nah, kekurangan dari sistem ini pun yang pertama, waktu pengembangannya sangat lama. Hal ini dikarenakan input tahap berikutnya adalah output dari tahap sebelumnya. Jika salah satu tahapnya molor, maka waktu keseluruhannya juga ikut molor. Nah, yang kedua, biayanya juga mahal. Hal ini dikarenakan karena waktu pengembangannya yang lama. Yang ketiga, terkadang perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan digunakan karena sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Hal ini juga dikarenakan karena waktu pengembangannya yang lama. Selain itu karena sistem ini merupakan aliran yang linear, sehingga jika permintaannya berubah, proses tidak dapat diulang lagi. Yang keempat, karena tahapan-tahapan pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk permodalan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Yang kelima, meskipun waterfall memiliki banyak kelemahan yang dinilai cukup fatal, namun model ini merupakan dasar dari model-model lain yang dikembangkan setelahnya. Studi kasusnya yaitu pengimplementasian sistem informasi persediaan barang pada PT Pamindo 3T dengan model waterfall. Proses bisnis sistemnya yaitu dalam sistem persediaan barang ini, jika pemohon atau peminta meminta barang material kepada PT Pamindo, maka akan diminta kepada bagian procurement. Maka bagian procurement akan mengecek terlebih dahulu apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka barang tersebut akan langsung diberikan. Jika tidak, maka barang tersebut akan dibuatkan PO-nya, dan bagian procurement memberikan surat jalan dan barang kepada supplier. Setelah barang diterima dari supplier, maka bagian gudang akan mencatat dan masuk, kemudian baru diberikan kepada pemohon. Jika setelah sampai kepada pemohon, maka pihak procurement akan memberikannya melaporkannya kepada pihak manajer. Selanjutnya yaitu inilah diagram proses alur bisnisnya tadi. Selanjutnya tahapan analisis. Tahapan analisis ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi ini untuk perusahaan. Ada 4. Yang pertama, bidang admin dapat untuk mengelola master, untuk mengecek PO, laporan barang dan laporan supplier, serta mengganti password. Untuk bagian gudang dapat digunakan untuk mengelola barang masuk barang keluar, melihat stok barang, laporan barang masuk dan barang keluar, serta mengganti password. Untuk bagian procurement digunakan untuk mengelola data dan supplier, untuk mengelola sistem PO dan mengganti password. Untuk bagian manajer dibutuhkan oleh manajer untuk melihat laporan-laporan dengan mudah. Selanjutnya yaitu mengenai use case diagramnya. Use case ini bagaimana tampilan yang direncanakan atau alur yang direncanakan pada sistem ini. Pertama yaitu bagian admin. Ini use case yang digunakan pada bagian admin, yaitu login, mengolah data user, mengolah data supplier, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu use case yang digunakan pada bagian gudang, seperti tadi, login, mengolah barang masuk, barang keluar, dan hal lainnya yang dibahas di gudang. Selanjutnya yaitu use case yang digunakan pada bidang procurement. Bidang procurement login, mengolah data barang, data supplier, dan membuat PO. Selanjutnya itu bagi manajer. Kalau bagi manajer otomatis untuk melihat laporan-laporan yang masuk kepada manajer dan mengecek laporan-laporan tersebut. Selanjutnya desain database.
Desain database ini, entity relationship diagram menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Desain database dalam penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut. Inilah desain dari databasenya: barang masuk, user, login, data barang, data PO, barang keluar, data supplier, dan sebagainya. Berikut tampilan programnya. Tampilan program hasil dari desain itu yang pertama tampilan pada sistem informasi persediaannya. Terus yang pertama ini pada barang masuk. Di sini ini bisa menginputkan tanggal, nama barangnya, berapa stoknya untuk dimasukkan ke gudang. Terus selanjutnya input barang keluar. Di sini ini ada berapa barang yang keluar atau sampai kepada tangan penerima. Ini desainnya. Terus stok barang, di sini terlihat berapa jumlah stok yang tersedia di gudang. Kesimpulannya, aplikasi sistem informasi persediaan ini dapat mempermudah user dalam proses pengolahan barang masuk dan barang keluar, mengurangi resiko kesalahan dalam proses penginputan data, serta mempermudah dalam pencarian barang karena jika barang dicari dalam komputer maka langsung akan nampak berapa stok yang tersedia. Terima kasih.